wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardadia Humaira dengan NIM 19622011015 dari kelas akuntansi reguler pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun anggaran tenaga kerja. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun anggaran tenaga kerja dengan menggunakan contoh soal. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. PT Indah Mulia Makmur pada saat ini sedang mempersiapkan untuk penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2021 yang akan datang. Anggaran tersebut meliputi anggaran jam kerja langsung atau DLH dan anggaran upah tenaga kerja langsung atau DLC. Data dan asumsi yang diberikan untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Indah Mulia Makmur memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk A, B, dan C. Untuk rencana penjualan 2021 adalah sebagai berikut. Produk A 25.000 unit, produk B 45.000 unit, dan produk C 60.000 unit. Yang kedua, data persediaan barang. Untuk produk A, persediaan awal tahunnya itu 7.000 dan akhir tahunnya itu 7.000. Produk B, persediaan awal tahun 12.000 dan akhir tahunnya 14.000. Produk C, persediaan awal tahunnya itu 9.000 dan akhir tahunnya itu 10.000. Yang ketiga, standar jam pengerjaan produk melalui 3 departemen. Untuk produk A, departemen 1 itu 4 jam, departemen 2 2 jam, dan departemen 3 3 jam. Produk B, departemen 1-nya itu 4 jam, departemen 2-nya itu 3 jam, dan departemen 3-nya itu 1 jam. Untuk produk C, departemen 1-nya itu 3 jam, departemen 2-nya itu 2 jam, dan departemen 3-nya itu 2 jam. Dan yang keempat, upah kerja per DLH. Diketahui departemen 1 itu 5.000, departemen 2 itu 3.000, dan departemen 3 itu 6.000. Berdasarkan data di atas, hitunglah kuantitas produksi, anggaran jam kerja langsung, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2021. Yang pertama itu kita menghitung kuantitas produksi untuk tahun 2021. Cara mencari kuantitas produksi itu penjualan ditambah dengan persediaan akhir, lalu didapatlah barang yang tersedia. Nah, kemudian barang yang tersedia tersebut dikurang dengan persediaan awal, didapatlah produksi. Nah, untuk produk A diketahui penjualannya itu sebesar 25.000. Lalu ditambah dengan persediaan akhir sebesar 7.000, 25.000 ditambah 7.000, dapatlah 32.000 untuk barang yang tersedia. Kemudian 23.000 tersebut dikurang dengan persediaan awal sebesar 7.000, dapatlah 25.000 untuk produksi produk A. Untuk produk B diketahui penjualannya itu sebesar 45.000. Lalu ditambah dengan persediaan akhir sebesar 14.000, 45.000 ditambah 14.000, dapatlah 59.000. 59.000 dikurang dengan 12.000. 12.000 itu persediaan awal, dapatlah 47.000 untuk produksi produk B. Dan untuk produk C diketahui penjualannya itu sebesar 60.000. Lalu ditambah persediaan akhirnya itu 10.000, 60.000 ditambah 10.000 dapatlah 70.000 untuk barang yang tersedia. Lalu 70.000 dikurang persediaan awal sebesar 9.000 dapatlah 61.000 untuk produksi produk C. Setelah kita menghitung kuantitas produksi, baru kita bisa menghitung anggaran jam kerja langsung. Caranya itu standar jam dikali dengan produksi. Untuk produk A diketahui produksinya itu sebesar 25.000. Departemen 1, standar jamnya 4 jam, 25.000 dikali 4 jam dapatlah 100.000
untuk DLH Departemen 1. Departemen 2, standar jamnya itu 2 jam, 25.000 dikali 2, dapatlah 50.000 untuk DLH Departemen 2. Departemen 3-nya, standar jamnya itu 3 jam, 25.000 kali 3 jam, dapatlah DLH Departemen 3 sebesar 75.000. Lalu untuk produk B, diketahui produksinya sebesar 47.000. Departemen 1, standar jamnya 4 jam, 47.000 dikali 4 jam, dapatlah 188.000 untuk DLH Departemen 1. Departemen 2, standar jamnya 3 jam, 47.000 kali 3 jam, dapatlah 141 untuk DLH Departemen 2. Departemen 3, standar jam 1 jam, jadi 47.000 kali 1, dapatlah 47.000 untuk DLH Departemen 3. Produk C, diketahui produksinya itu sebesar 61.000. Itu produk C. Terus Departemen 1-nya, standar jamnya itu 3 jam, jadi 61.000 dikali 3 jam, dapatlah 183.000 untuk DLH Departemen 1. Departemen 2, standar jamnya itu 2 jam, 61.000 dikali 2, dapatlah 122.000 untuk DLH Departemen 2. Dan untuk Departemen 3, standar jamnya 2 jam, 61.000 dikali 2, dapatlah DLH Departemen 3 sebesar 122.000. Itu untuk anggaran jam kerja langsung tahun 2021. Ya, setelah kita mengetahui DLH tiap-tiap departemen dari masing-masing produk, barulah kita bisa menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung. Caranya itu DLH dikali dengan tarif upah. Produk A, Departemen 1 DLH-nya 100.000 dikali dengan tarif upahnya 5.000. Nah, 5.000 itu dapat dari mana? 5.000 itu diketahui dari soal bahwa tarif upah Departemen 1 sebesar 5.000, Departemen 2 3.000, dan Departemen 3 6.000. Jadi untuk Departemen 1 produk A 100.000 dikali tarif upah 5.000 dapatlah 500 juta. Departemen 2 DLH-nya 50.000 dikali dengan tarif upah 3.000 dapatlah 150 juta. Dan untuk Departemen 3 DLH-nya 75.000 dikali 6.000 dapatlah 450 juta. Untuk produk B, Departemen 1 DLH-nya 188.000 dikali dengan tarif upahnya. Tarif upahnya itu sebesar 5.000. Dapatlah 940 juta. Departemen 2 DLH-nya itu 141.000 dikali dengan tarif upah 3.000, maka dapatlah 423 juta. Dan untuk Departemen 3, DLH-nya itu 47.000 dikali dengan tarif upah 6.000, dapatlah 282 juta. Lalu untuk produk C, Departemen 1, DLH-nya itu sebesar 183.000 dikali dengan tarif upahnya itu sebesar 5.000, maka dapatlah 915 juta. Departemen 2 DLH-nya itu 122.000, tarif upahnya 3.000, 122.000 dikali 3.000 dapatlah 366 juta. Dan Departemen 3 DLH-nya itu 122.000 dikali tarif upahnya sebesar 6.000, maka dapatlah 732 juta. Itu untuk perhitungan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penyusunan anggaran tenaga kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.